itu sampai sekarang nggak pernah nggak pernah lepas dari konflik ya, apakah itu perang dari negara lain atau internal ya. Kita tahu ada perpecahan antara Yehuda dan Israel itu sendiri, nah macam-macam hal. Jadi janji tentang adanya Mesias, janji tentang adanya penyelamat itu wah memberikan harapan kepada mereka. Oh, akan ada penyelamat dari kita. Jadi kita tenang begitu ya. Nah, dimuat dalam kitab suci bagaimana? Nabi terutama ya sudah berulang kali mengatakan, Nabi Yesaya terutama kalau dalam Mas Advent ya. Mas Advent itu di Nabi Yesaya selalu mengkuar-kuarkan kan begitu ya. Lalu dalam perjanjian baru itu ada Yohanes Pembaptis yang mengatakan ya siapkanlah jalan bagi Tuhan. Oke, pemenuhan janji. Yesus Kristus adalah Mesias yang dinantikan oleh umat Israel. Kelahiran, hidup, sengsara, wafat dan kebangkitannya merupakan pemenuhan janji Allah yang telah lama diikrarkan. Nah, yang menjadi masalah itu ketika begitu besarnya harapan umat Israel akan penyelamat ini ya, mereka membayangkan itu lebih besar dari Saul yang wah perkasa, lebih hebat dari Daud ya, mungkin tahan tikam ya, tahan pedang, tahan apalah ya, nah nggak bisa mati gitu. Nah tetapi ya nanti kan kita lihat itu bahwa ternyata Yesus yang adalah Tuhan itu ternyata juga dilahirkan ya. Siapa yang melahirkan Yesus? Ya, Maria. Oke, Maria ya yang melahirkan Yesus. Berarti manusia juga kan? Jadi bukan malaikat, bukan apa ya roh apa yang melahirkan manusia. Jadi Yesus itu benar-benar manusia, dilahirkan oleh manusia. Dia hidup atau pura-pura hidup? Ya, hidup ya, jangan pura-pura hidup kan gitu ya. Hidup. Kemudian ya seperti yang sudah didebatkan, dia akan mengalami sengsara ya. Kalau dalam syahadat kita iman para rasul itu kan juga di situ ya dikatakan bahwa Yesus itu mengalami sengsara, karena sengsaranya kemudian dia wafat lalu kemudian bangkit ya. Nah, kalau Yesus nggak bangkit maka sia-sialah segala yang sudah dinubuatkan itu. Kita lihat di sini kelahiran Yesus itu kalau dalam gereja kita kapan itu dirayakan? Ya Natal ya. Natal itu ya masih oke lah karena tanggalnya ya banyak orang bisa memperdebatkan. Tapi intinya bahwa Yesus itu pernah hadir, pernah lahir, dan kita gereja Katolik itu merayakan iman itu, perayaan imannya ya di tanggal 25 Desember ya. Nanti penghitungan kalendernya akan tepat kok kalau kita beranjak dari 25 Desember, kemudian nanti berikutnya sampai ke masa-masa, misalnya dari masa kalender liturgi dimulai dari ya Advent, Natal, kemudian masa biasa, dari masa biasa Prapaskah, Paskah, masa biasa, kemudian kembali lagi. Nah begitu, itu kan tepat nanti. Oke. Janji Allah kepada Daud. Apa janji Allah kepada Daud? Ya, Allah berjanji kepada Raja Daud bahwa keturunannya akan menjadi raja yang kekuasaannya akan kekal. Akan kekal. Janji ini menjadi bukti bahwa Allah memilih keturunan Daud sebagai garis keturunan Mesias. Nah, oke, jadi di kitab suci sudah dikatakan memang ya dari keturunan Daud, keturunan raja juga kan begitu. Tapi dia lebih hebat dari Daud. Kelahirannya di Bethlehem bagaimana? Kelahiran Yesus di Bethlehem, tempat kelahiran Raja Daud, ya, merupakan pemenuhan nubuatan yang dijanjikan. Kelahiran ini menandakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan Raja Daud, ya, kota Daud. Kelahiran ajaib, ya, lahir dari perawan Maria seperti yang sudah saya katakan tadi, menjadi bukti bahwa Allah terlibat langsung dalam penciptaan manusia. Kelahiran ini membawa harapan baru bagi umat manusia.
Nah, kelahiran Yesus diumumkan kepada para gembala melalui para malaikat yang membawa pesan sukacita dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Ini adalah tanda bahwa Allah peduli dan ingin menyelamatkan manusia, ya, bukan ke kaum raja-raja atau elit-elit lah, ya, kita katakan, atau para penguasa, ya, tapi kepada para gembala, kepada orang-orang sederhana. Itu. Lalu kalau Yesus hadir itu mau ngapain? Ya, mengapa sih Yesus datang ke dunia ini? Atau Allah yang menjadi manusia itu mau ngapain? Ya. Nah, Yesus itu mengajar, ya. Jadi kita ini domba, kita ini muridnya, ya, kita harus diajarkan gitu, ya. Lalu yang sakit disembuhkan. Nah, itu mengajar itu melalui apa? Perumpamaan. Kemudian menyembuhkan, ya, mukjizat. Oke. Yesus mengajarkan tentang apa? Tentang kasih, pengampunan, dan kerendahan hati, ya. Ajarannya menantang kebiasaan dari nilai-nilai masyarakat pada zaman itu. Kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama itu ada istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya, artinya balas dendam. Ya, tapi Yesus nggak mengajarkan hal itu, ya. Ya, cintailah musuhmu seperti dirimu sendiri. Oke, itulah kasih, ya, itu hukum kasih. Itu di apa namanya, ya, diberikan pada khotbah di bukit melalui perumpamaan, ajaran tentang cinta kasih, ajaran tentang pengampunan, ya. Lalu kita lihat mukjizatnya apa saja, ya. Ya, mukjizat tahu, ya, mukjizat itu adalah tanda penyelamatan Allah yang yang miracle, ya, yang tanda terkejut, ya, tercengang, kan begitu, ya, yang kadang mungkin tidak masuk akal atau tidak bisa kita cerna dengan akal, kan begitu, ya. Nah, itu kita lihat contohnya, Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menghidupkan orang mati, ya, menghidupkan orang mati loh. Lalu menjadikan air menjadi anggur, ya, membuat air menjadi anggur ketika di, ya, Kana, ya, pernikahan di Kana. Oke, lalu apa efeknya, ya? Jadi pengikutnya menjadi setia, lalu penyebaran kabar baik itu menjadi berjalan, lalu masyarakat timbul masyarakat yang baru, lalu untuk perubahan dunia. Nah, kita lihat di sini, ini animasinya, ya. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Oke. Ya, tanpa sengsara mungkin langsung tiba-tiba mati, kan, ya. Nah, kemudian setelah wafat, ya, bangkit. Kalau tidak ada kebangkitan, ya, sia-sia semua. Kenaikan Yesus itu pemenuhan janji Allah, benar, ya. Yesus naik di hari ke-40 setelah hari kebangkitan. Hari ke-50 itu, ya, Pentakosta. Oke, para rasul menyaksikan Yesus naik ke surga, ya. Kemudian ya, oke, baik. Dampak Yesus bagi kehidupan kita apa? Nah, apa yang bisa kita petik atau kita pelajari, kita maknai dari kehidupan Yesus tadi itu, bahwa Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan, ya. Itu yang susah, sangat susah sekali, ya. Kalau sudah kita mengasihi, ya, pasti akan ada damai sejati, kemudian punya harapan yang kekal, dan iman yang teguh, ya. Iman yang teguh itu juga tampak dalam wujud kasih dan pengampunan itu. Baik, sebagai penutup, Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah bagi umat manusia melalui kehidupan, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Yesus menyingkapkan kasih dan rencana Allah bagi dunia. Ajaran dan karya Yesus memberikan makna hidup bagi kita, serta harapan untuk hidup kekal bersama Allah. Semoga kita selalu mengingat dan menghayati ajaran-ajaran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi saksi kasih-Nya bagi dunia.